Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengirim Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Ya. Jika Fatihah hanya dibaca satu kali tapi ditujukan untuk banyak orang, apakah semuanya mendapat pahala? Nah, ini yang sering kita yang disebut banyak Al-Fatihah cuma sekali. Apakah itu nyampe kepada semuanya secara utuh ya? Apakah semuanya mendapat pahala dari Al-Fatihah itu? Ya, itu kita lihat ya. Jawabannya adalah boleh. Ya, dan pahalanya sampai kepada jenazah. Jika yang dikirimi Fatihah itu orang banyak, yang ditujukan kepada orang banyak, maka semua mendapat pahala secara utuh. Benarkah demikian? Kita lihat referensinya dari Hasyiatu I'anatul Thalibin ala Fathil Mu'in li Allamah Abi Bakrin Syatta ya, Abu Bakrin Syatta. Al-Subki berkata, bacaan dari sebagian Al-Quran ya, jika ditujukan untuk orang yang meninggal dan meringankan apa yang ia alami di alam kubur, dapat memberi manfaat bagi orang yang meninggal. Jika ditujukan untuk orang yang meninggal dan meringankan apa yang ia alami di alam kubur, dapat memberi manfaat bagi orang yang meninggal. Karena di dalam hadis dijelaskan bahwa Fatihah yang ditujukan untuk orang yang tersengat hewan dapat menyembuhkannya. Bayangkan itu ya. Dan hal ini dilegalkan oleh Nabi SAW. Jika orang hidup saja dapat merasakan manfaat Fatihah orang lain ya, jika yang hidup saja dapat merasakan manfaat Fatihah orang lain, apalagi orang yang sudah meninggal. Dari Hasyiah I'anatul Thalibin. Kemudian yang kedua dari Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra lil Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Orang yang lewat pemakaman. Jadi ada pemakaman, ada orang yang lewat dan membaca Fatihah yang dihadiahkan pada seluruh ahli kubur, apakah pahala Fatihah tersebut dibagi antara ahli kubur? Pertanyaannya, apakah dibagi? Misalnya pahalanya ya berapalah. Terus nanti ada di situ yang ahli kuburnya 26 misalnya. Maka nanti pahala itu dibagi 26. Apakah seperti itu? Atau setiap ahli kubur mendapatkan pahala Fatihah secara utuh? Apakah nanti pahalanya itu untuk 26 itu utuh ya, apa dibagi 26 ya. Para ulama berfatwa bahwa setiap ahli kubur mendapat pahala Fatihah secara utuh. Nah, jadi jika seseorang kemudian lewat ke pemakaman atau ada kuburan ya, kemudian dia membacakan untuk semua ahli kubur yang di sini Al-Fatihah. Nah, itu kan. Maka pertanyaannya, apakah Fatihahnya pahalanya itu dibagi menjadi ada misalnya di situ ada 26 ahli kubur, dibagi 26 ya, 1/26 dapatnya pahalanya ya, atau itu utuh. Jadi ya satu orang mendapat satu orang mendapat satu orang mendapat pahala Fatihah utuh. Ternyata para ulama mengatakan ya bahwa setiap ahli kubur mendapat pahala Fatihah secara utuh. Fa ajaba biqauli afta jam'un bisani wa huwa allaiku bisa'atil fadli. Itu adalah jawaban dari beliau ya. Maka para ulama berfatwa ya dengan yang sani ya, asani yang kedua, yaitu setiap ahli kubur mendapatkan pahala Fatihah secara utuh, wa huwa allaiku bisa'atil fadli, yaitu yang layak untuk luasnya fadilah anugerahnya itu, karena keluasan anugerah daripada yang dibacakan itu. Jadi karena Fatihah itu sangat anugerahnya sangat besar, maka ya karena itulah maka fadilahnya, anugerahnya yang sangat besar itu, maka bukan dibagi, tapi setiap dari ahli kubur yang ada di pemakaman tersebut itu mendapatkan pahala Fatihah secara utuh karena besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ini ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah kita bisa melihat bagaimana para ulama membahasnya secara rinci, bahkan apakah itu dibagi atau utuh, satu orang mendapat utuh atau satu pahala dibagi banyak orang ya, itu. Maka para ulama memilih ya karena berhusnudon ya, berhusnudon bahwa Allah itu Rahman Rahim dan fadilahnya adalah anugerah dari yang diberikan pada anugerah yang diberikan Allah kepada kita adalah luar biasa besarnya. Maka mereka berfatwa, berijma
ya, bahwa itu adalah satu ahli kubur mendapatkan satu pahala Al-Fatihah. Nah, ini fadilahnya ya, keutamaan membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Maka nyampe ya pahalanya sampai pada jenazah ya, pahalanya sampai kepada jenazah. Maka di Indonesia kita sudah melihat bahwa itu sangat lumrah terjadi sekali ya. Kita mengirimkan Al-Fatihah ya, bahkan surat Yasin misalnya, dan akhir surat Al-Baqarah yang itu nanti secara kelembagaan sosial itu ada pada runut-runutan pada tahlilan. Maka para ulama menyampaikan itu sampai pahalanya kepada yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kepada jenazah, kepada si mayit ya. Maka ini bentuk penghormatan kita kepada leluhur-leluhur kita. Kita kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang sudah meninggal, kepada alim ulama yang sudah meninggal, kita kirimi Al-Fatihah karena para ulama sendiri menyatakan itu sampai pahalanya ya. Bahkan keutamaan Fatihah itu juga terasa pada orang yang sudah masih hidup, apalagi kepada orang yang sudah meninggal. Nah, situ kita kirimi Al-Fatihah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang tidak sampai. Ada sebagian orang mengatakan di zaman sekarang, oh ini tidak sampai, dan Fatihah itu tidak berguna bagi orang yang sudah meninggal. Tetapi ya para ulama tidak mengatakan seperti itu. Para ulama ada yang mengatakan ini sampai. Maka kepada keluarga-keluarga kita, mbah-mbah kita, kepada alim ulama yang sudah mengajari kita, kepada siapapun itu, misalnya kita lewat di perkuburan, kita kirimi untuk semua ahli kubur di sini Al-Fatihah, tidak apa-apa. Kita mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah itu atau sebagian Quran itu untuk pada orang-orang yang sudah meninggal. Dan para ulama mengatakan itu pahalanya sampai. Nah, maka ini sebuah tradisi yang bagus sekali di Indonesia yang perlu kita lestarikan ya, saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian, kita lestarikan mengirim Al-Fatihah ini untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.